Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Kamis 23 Zulhijjah 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali duduk bersama dalam pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ahibati hafizakumullah ta'ala, pada pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah hadis yang keempat, kita membahas hadis yang keempat. Sekarang kita membahas hadis yang kelima, dan hadis yang kelima ini adalah hampir sama dengan hadis yang keempat. Dalam suatu riwayat dijelaskan, melainkan mereka yang tertinggal itu berserikat denganmu dalam hal pahalanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa rawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة أو خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبثهم العذر. Hadis yang kelima, hadis sebagaimana di atas juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi hadisnya sama dengan hadis yang keempat, dan Imam Nawawi rahimahullah adalah ahli hadis. Kenapa beliau menyebutkan hadis yang sama? Karena pasti ada sebabnya. Di antaranya adalah yaitu hadis yang keempat diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, sedangkan hadis yang kelima diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Perbedaan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pulang dari perang Tabuk. Ini juga hampir sama, yaitu bahkan penjelasan dari hadis yang keempat, perang Tabuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di hadis yang keempat tidak disebutkan, hanya disebutkan tentang perang, tidak disebutkan perang Tabuk. Dan ini salah satu faedah yang disebutkan oleh para ulama hadis ketika meriwayatkan sebuah hadis dari jalan yang banyak. Salah satunya adalah untuk penjelasan lafal-lafal yang ada di dalam hadis tersebut. Di dalam hadis yang keempat tidak disebutkan tentang peperangan apa. Dalam hadis yang kelima, peperangan Tabuk bersama Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya banyak kaum tertinggal di kota Madinah, akan tetapi tidaklah kita mendaki bukit dan berjalan di lerengnya kecuali mereka juga diberi pahala seperti kita. Mereka terhalangi oleh uzur. Dan di hadis yang keempat, uzur yang dimaksud adalah yaitu sakit. Uzur yang dia maksud adalah sakit. Ini hadis yang kelima sudah dijelaskan oleh Ustaz Aziz pada pertemuan sebelumnya. Saya lanjut kepada hadis yang keenam.
Wa an Abi Yazid Ma'nin ibni Yazid ibni Al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Qala kana Abu Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fakhasamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Rawahul Bukhari. Dari Abu Yazid. Abu Yazid kunyah. Abu Yazid adalah kunyah. Namanya Ma'an bin Yazid. Dan kebiasaan orang Arab, mereka ingin menghormati bapaknya, biasanya anaknya dikasih nama anak bapaknya. Jadi ada seorang anak bernama Ma'an bin Yazid. Yazid adalah nama bapaknya. Ma'an bin Yazid. Ma'an ini nanti punya anak. Anaknya Yazid lagi. Makanya dia berkunyah Abu Yazid. Dan ini termasuk daripada, menurut mereka, adalah penghormatan kepada keluarga atau kepada orang tua. Atau bisa juga anaknya dikasih nama dengan nama kakeknya. Makanya kadang-kadang Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, itu sebabnya. Jadi muter-muter gitu aja. Nah ini sama, Ma'an bin Yazid, kunyahnya Abu Yazid. Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Ia, ayahnya dan kakeknya termasuk golongan sahabat. Ini terjemahannya keliru. Ia dan ayahnya serta kakeknya. Berarti Ma'an, Yazid dan Al-Akhnas adalah seluruhnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat pengertiannya adalah man ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam walau lahzatan wa amana wa mata 'alal iman. Siapa yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau sebentar dan beriman dan mati dalam keimanan, itulah sahabat Rasulullah SAW. Meskipun belum pernah duduk bermajlis, meskipun belum pernah mengucapkan salam kepada beliau, meskipun belum pernah mendengar hadis langsung Rasulullah SAW, asal melihat, beriman dan mati dalam keimanan, itu adalah sahabat Rasulullah SAW. Ayahku yaitu Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Dinar hitungan emas, dirham hitungan perak. 4,25 gram emas. Yazid bersedekah. Ya, yang bercerita ini anaknya, Ma'an radhiyallahu anhu. Bapakku bersedekah. Lalu dinar-dinar itu diberikan kepada seseorang dalam masjid. Imma orang itu miskin, atau orang tersebut menjadi wakil dari Yazid radhiyallahu anhu untuk mensedekahkannya kepada orang miskin. Paham ya? Jadi Yazid memberikan uang dinar kepada seseorang, baik seseorang itu miskin atau orang itu tidak miskin, tapi Yazid radhiyallahu anhu memerintahkan orang tersebut untuk menyebarkannya kepada orang miskin. Kemudian aku, yakni Ma'an anaknya Yazid, datang untuk mengambilnya. Kemudian aku menemui ayah membawa dinar-dinar tadi. Artinya sang anak radhiyallahu anhu, Ma'an bin Yazid, ambil dari orang tersebut uang tadi, dinar tadi. Kemudian dibawa kembali kepada bapaknya. Bapaknya langsung menyanggah, demi Allah, bukan kau yang kukehendaki menerima sedekah tersebut. Aku tidak ingin untuk memberikan kepada engkau, wahai anakku. Ini menunjukkan bahwasanya mungkin orang tersebut miskin, atau mungkin orang tersebut wakil
dari Yazid untuk membagikan emas tadi. Selanjutnya hal itu kau adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengadu siapa? Ma'an, sang anak. Merasa dirinya beliau benar mengambil harta bapaknya yang ingin dibagikan, karena kan harta bapakku, aku ambil saja. Aku lebih berhak dibandingkan orang lain menurut Ma'an. Maka beliau adukan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagimu adalah apa yang kau niatkan, hai Yazid, dan bagimu adalah apa yang kau ambil, wahai Ma'an. Yang artinya, wahai Yazid, sang bapak, engkau sudah bersedekah kepada orang miskin. Niatanmu kepada orang miskin, bukan kepada anakmu. Engkau tetap akan dapatkan pahala sedekah tersebut. Dan engkau Ma'an, wahai sang anak yang mengambil harta bapakmu, engkau mendapatkan apa yang engkau ambil, karena itu memang hak milikmu. Memberikan nafkah sedekah kepada anak lebih utama dibandingkan kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini inti pendalilannya adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niat, sesuai dengan niatnya seseorang. Yazid radhiyallahu anhu bersedekah untuk orang miskin selain anaknya, maka beliau mendapatkan pahala atas niatnya tersebut meskipun tidak sampai. Saya beri contoh, ada orang dikasih harta zakat, ternyata yang dikasih tersebut orang kaya, tidak pantas untuk dapat harta zakat, tetapi yang memberi zakat tidak tahu bahwasanya dia orang kaya, maka gugur kewajiban mengeluarkan zakat dari orang kaya tersebut, ya, meskipun tidak sesuai kepada orang yang diberikan zakat. Orang yang diberikan zakat ternyata bukan mustahiq, bukan orang yang berhak mendapatkan zakat. Saya beri contoh, kita bersedekah kepada orang miskin, ternyata sedekah tersebut digunakan untuk bermaksiat, minum minuman keras, berjudi, berzina, atau membeli hal-hal yang diharamkan, merokok, maka niatnya sudah jatuh. Seorang yang bersedekah tersebut akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, itu intinya. Taib. Beberapa pelajaran dari hadis ini adalah bahwa pelajaran yang sangat menarik, dan saya baru baca ini, bahwa asal hukum zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang di bawah tanggung jawab. Saya punya istri, punya anak 4, maka zakat saya, kalau ada zakatnya ya, kayaknya nggak ada sih, zakat saya berikan kepada orang-orang selain yang di bawah tanggung jawab saya. Asal hukum zakat seperti itu, kepada orang miskin, orang fakir, orang kelilit hutang, orang yang ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan, orang ibnu sabil yang habis bekal. Asal hukum seperti itu. Tidak boleh saya berikan kepada istri, anak-anak. Kenapa? Karena ini istri dan anak-anak adalah di bawah tanggung jawab saya wajib untuk menafkahinya. Artinya uangnya berputar-putar situ-situ saja. Paham ini para ikhwah? Asal hukum zakat seperti itu. Orang tua juga gitu. Orang tua yang sudah tua renta, maka anaknya berkewajiban untuk menafkahinya. Maka tidak boleh orang tua yang sudah tua renta diberikan zakat atasnya. Nah, cuma ada pengecualian. Apabila ada, na'udzubillah, seorang anak tabrakan, kemudian memerlukan biaya, maka sang bapak boleh mengambilkan
dari uang zakatnya untuk mengobati anak ini. Dan gugur kewajiban zakat dari sang bapak tersebut, tapi dengan syarat dia tetap memberikan kewajiban nafkahnya kepada anak tersebut dan istri-istrinya, istri dan anak-anaknya. Paham maksud saya? Jadi wajib memberikan nafkahnya. Kalau sang anak memerlukan sesuatu, maka boleh sang bapak memberikan zakatnya. Ingat ya, antara nafkah dengan zakat beda. Nafkah ada zakat ada hitungan tersendiri, harus sampai nisab, harus melalui 1 haul. Kalau nafkah tidak. Nafkah adalah sedekah wajib yang diberikan oleh kepala keluarga atas orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Zakat adalah sedekah wajib yang diberikan kepada orang yang berhak. Nah ini, itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, sedekah yang paling utama diberikan oleh seorang muslim adalah kepada kerabatnya dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Wabda' biman ta'ul, kata Rasulullah SAW. Dahulukan yang kamu nafkahi. Siapa itu? Seorang suami menafkahi istri anak-anaknya. Itu lebih didahulukan dibandingkan keluarga lain. Ya, dibandingkan keluarga lain. Menafkahi orang tuanya lebih didahulukan dibandingkan keluarga yang lain. Nah ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Nah itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-6. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan sekali lagi, hadis ini menunjukkan bahwa setiap amal akan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Yazid tetap dapat pahalanya meskipun tidak sampai kepada orang yang dia kehendaki dinarnya tersebut. Tetapi laka ma nawaita, engkau akan mendapatkan apa yang engkau niatkan. Kemudian faedah 2 tadi yang sudah saya sebutkan. Yang pertama, boleh memberikan zakat kepada orang yang di bawah tanggung jawab jika memerlukan, dengan syarat tidak boleh menggugurkan nafkahnya. Yang kedua, sedekah yang paling utama adalah kepada kerabat, terutama orang-orang yang di bawah tanggung jawab. Jadi antum para suami, yang paling utama besarkan istri, ya, gemukkan istri, gemukkan anak, nafkahi mereka dengan baik. Bahkan ada riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika istrinya kaya, ketika istrinya ingin berzakat, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, zaujuki haqqu biha, suamimu lebih berhak untuk mendapatkan zakatmu dibandingkan orang lain. Maka istrinya Zainab radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah SAW menyebutkan tentang Abdullah bin Mas'ud, fatwa beliau. Kata Rasulullah SAW, sadaqa Ibnu Mas'ud, benar apa yang difatwakan Ibnu Mas'ud. Zaujuki wa waladuki ahaqqu bisadaqati minki, suamimu, anakmu lebih berhak untuk mendapatkan sedekah darimu. Makanya kalau istri kita kaya, ya, ingin mengeluarkan zakat, minta, boleh. Suami mendapatkannya boleh. Allahu a'lam subhanaka. Kalau suaminya miskin, kalau suaminya kaya, ya, maka pada saat itu tidak berhak. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.